Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Hatmi Sitna Kaisupi. Saya mahasiswa Penjas Gesrek. Di sini saya ingin memberi sedikit materi tentang ilmu kepelatihan, khususnya pada prinsip latihan. Prinsip latihan ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet secara lebih baik. Untuk latihan itu di sini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik, dan latihan mental. Yang dimana latihan fisik ini sangat penting bagi para atlet. Kita sebagai pelatih harus mengetahui dulu bagaimana kondisi fisik atlet tersebut sebelum kita melakukan latihan pada mereka. Kita kan tidak tahu jika kita melakukan tindakan langsung, bisa saja atlet tersebut sedang sakit atau tidak sehat begitu. Kan pasti dia tidak akan dapat mencapai komponen-komponen pada latihan fisik ini. Latihan ini yang harus dilatih yaitu latihan daya tahan, kekuatan, kelincahan, dan kecepatan. Langsung saja yang kedua, latihan teknik. Latihan teknik ini dilakukan untuk memahirkan teknik gerakan pada cabang olahraga atlet, misalnya teknik menendang, melempar, atau menangkap. Jadi latihan teknik ini harus dilatih agar teknik gerakannya itu lebih sempurna. Yang berikut adalah latihan taktik. Latihan taktik ini yaitu latihan strategi. Jadi pelatih harus mengetahui strategi dan memberikan latihan pada atlet agar atlet dia bisa tahu strategi mana yang akan dia pakai pada pada pertandingan. Contohnya seperti permainan sepak bola. Permainan sepak bola itu pelatih dapat mengubah strategi permainan yang dimainkan pada atlet agar lawannya itu tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Selanjutnya itu latihan mental. Di sini latihan mental ini juga penting. Kita harus mengetahui sampai di mana mentalnya. Kalau dia latihan fisiknya bagus, latihan tekniknya bagus, latihan taktiknya bagus. Jika latihan mentalnya tidak bagus atau mentalnya memang tidak bagus, itu sama saja yang tadi yang dilatih fisik, teknik, taktik itu sama saja dia tidak akan melakukan karena dia punya mental itu tidak baik. Jadi kita harus melatih mentalnya perlahan-lahan agar dia mentalnya bisa baik. Misalnya kayak kita menyemangati dia begitu, kayak semangat bertanding begitu, sikap pantang menyerah, ya kayak bikin dia supaya dia mental itu kuat begitu. Oke, pada prinsip latihan ini juga terbagi menjadi prinsip beban. Prinsip beban lebih. Prinsip beban lebih ini adalah prinsip latihan yang paling mendasar, akan tetapi juga penting. Dia dapat melatih kita untuk mengangkat beban-beban yang perlahan-lahan akan semakin berat. Contohnya seperti ada atlet yang dia memang sering melakukan dia sering mengangkat beban 25 kg. Terus jadi pelatih tidak mungkin menyuruh dia untuk mengangkat 25 kg lagi, karena itu sudah menjadi hal biasa untuk dia, jadi dia anggap itu ringan saja. Jadi kita harus naik begitu 27 mungkin atau 28 kg. Seperti itu agar dia punya prestasi itu dapat meningkat secara bertahap. Kalau katong terus dia punya berat beban 25 kg, berarti dia punya prestasi itu saya akan naik. Jadi itu saya mungkin baru dia punya prestasi naik, pasti di situ sah. Lanjut prinsip reversibility. Prinsip reversibility ini prinsip yang berkelanjutan. Jadi
latihannya itu berkelanjutan, bertahap-tahap, tapi dengan waktu yang panjang, seperti latihan yang 1 bulan atau bahkan bisa sampai dengan 1 tahun. Dia bertahap-tahap dari latihan ringan hingga latihan berat. Tapi jika kita melatih dengan latihan berat itu, kita pelatih juga harus menyesuaikan pada atlet. Jangan-jangan kita memberikan dia beban yang terlalu berat, itu dapat memberikan dampak buruk buat dia gitu. Selanjutnya yaitu prinsip kekhususan. Prinsip ini dituntut bahwa beban latihan yang diberikan kepada atlet harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fisik, cabang olahraga dan kondisi objektif dari atlet. Prinsip kekhususan ini juga memberikan tuntutan pada pelatih untuk memahami sepenuhnya kondisi atlet terhadap cabang olahraga yang ditekuni, kelemahan serta kekuatannya, juga peluang dan tantangannya untuk meraih prestasi. Selanjutnya yaitu prinsip perkembangan menyeluruh. Prinsip perkembangan menyeluruh ini dia secara umum, merangkum secara umum, dan dia termasuk dunia pendidikan. Jadi kita para pelatih harus menyesuaikan diri pada atlet untuk melakukan latihan ini. Oke, lanjut. Prinsip individualisasi. Prinsip individualisasi ini juga merupakan salah satu syarat yang penting dalam latihan kontemporer, harus diterapkan kepada setiap atlet sekalipun mereka mempunyai tingkat prestasi yang sama. Seluruh konsep latihan haruslah disusun sesuai dengan kekhususan setiap individu agar tujuan latihan dapat sejauh mungkin tercapai. Faktor-faktor seperti umur, jenis, bentuk bentuk tubuh, kedewasaan, latar belakang pendidikan, lamanya berlatih, tingkat kesegaran jasmaninya, ciri-ciri psikologisnya, semua harus ikut dipertimbangkan dalam mendesain program latihan bagi atlet. Karena setiap atlet mempunyai perbedaan individu masing-masing, maka training haruslah dirancang, didesain untuk setiap individu atlet. Mungkin dengan demikian hasil yang paling baik dapat kita terapkan dari atlet tersebut. Oke, selanjutnya intensitas latihan. Intensitas latihan ini dapat diukur dengan cara mengukur denyut jantung. Agar kita bisa tahu rendah intensitas latihannya, supaya kita bisa menyesuaikan. Selanjutnya yaitu kualitas latihan. Kualitas latihan ini dia mengarah tentang kualitas atau para atlet itu dia bisa mengetahui bahwa latihan yang diberikan itu berkualitas atau ada manfaat berguna bagi dia. Jadi dia bisa belajar atau dia juga mengalami sesuatu yang baru. Kalau bukan di bidang fisik, teknik atau taktik, dalam segi mental dia telah mendapatkan pengalaman yang baru yang dirasakannya sebagai suatu pentingnya dan berguna baginya. Oleh karena itu, semua faktor yang dapat mendukung kualitas dari latihan haruslah dimanfaatkan seefektif mungkin dan diusahakan untuk terus ditingkatkan. Berikutnya yaitu prinsip variasi. Prinsip variasi ini ini adalah latihan yang harus dilakukan secara variasi agar para atlet itu tidak bosan dengan latihan tersebut. Jadi kita istilahnya berlatih sambil bermain begitu. Latihannya serius tapi jangan terlalu serius dan nanti atletnya itu merasa tertekan. Bisa saja latihan yang diberikan itu dia tidak fokus atau karena terlalu tegang. Jadi harus ada variasi, ada permainannya supaya dia bisa
lebih apa ya, dia bisa lebih menikmati latihan tersebut. Contohnya seperti kayak kita melatih untuk dia berenang atau menyelam, kita bisa saja memakai permainan itu istilah menangkap ikan atau menyelam batu begitu, agar permainan itu supaya dia bisa atletnya itu dia tidak bosan. Oke, selanjutnya prinsip lama latihan. Apabila waktu latihan berlangsung terlalu lama dan terlalu melelahkan, maka bahayanya adalah bahwa atlet akan memandang setiap latihan sebagai suatu siksaan. Itu jadi nanti kayak atlet itu hari ini datang terus kayak katanya terlalu memaksa dia lama begitu, jadi bikin dia bosan begitu. Bisa saja besoknya dia datang, dia jadi malas untuk latihan. Dan kalau hal ini terjadi, maka kita pelatih itu gagal dalam melatih mereka, memberikan motivasi atau dalam menumbuhkan keinginannya untuk berlatih. Oke, yang terakhir yaitu prinsip relaksasi. Di sini prinsip relaksasi. Di sini kita dilatih untuk agar kita bersikap rileks. Saat bertanding itu kan kita harus rileks, kan ada separuh atlet itu dia tegang, dia gugup gitu. Jika bertanding begitu, dia punya ketegangan itu menghambat dia punya teknik-teknik untuk memukul. Dia tegang, jadi ketegangan ini juga bisa dapat membawa Anda ke kekalahan. Jadi kita para pelatih harus melatih mereka agar dia tetap rileks. Kita harus memperbiasakan dia agar dia bersikap rileks selalu. Oke, mungkin itu saja materi yang saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.